Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Sehat. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Di pertemuan pagi hari ini, sebelum memulai pelajaran, ketua kelasnya mana? Silakan Albi untuk ke depan memimpin doa. Sebelum belajar, angka baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah semuanya sudah berdoa ya. Ibu cek kehadiran dulu ya. Yang Ibu panggil namanya, angkat tangan dan katakan hadir ya. Albi, Azam, Fitria. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, ada sedikit motivasi dari Ibu ya. Kalian pernah mendengar peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian? Pernah. Terus lanjutannya bersakit-sakit? Dahulu bersenang-senang kemudian. Iya, menurut kalian tahu nggak arti dari peribahasa itu apa? Iya, jadi arti singkatnya itu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian itu menggambarkan kalau kalian itu sebagai pelajar ya. Kalian apabila ingin mencapai cita-cita, dimulai sekarang kalian harus gigih dalam belajar ya untuk mencapai cita-cita kalian. Misalnya kalian ingin menjadi apa Yogi? Cita-citanya? Yogi menjadi tentara. Dari sekarang Yogi dipersiapkan ya, kemampuan Yogi di akademinya ya. Terus kemampuan Yogi di fisiknya ya, supaya kuat untuk nanti latihan tentaranya kan? Betul kan ya? Itu kalian dalam menggapai cita-cita. Ya, bersakit-sakit dahulu. Jadi kalian sekarang banyak-banyak belajar. Nanti bersenang-senang kemudiannya pada saat kalian sudah mencapai cita-cita tersebut ya. Nah, seperti halnya kita sebagai hamba Allah itu mengumpulkan amal. Kita di dunia bukan untuk beristirahat. Kita sebagai hamba Allah di dunia itu waktunya kita buat berlelah-lelah mengumpulkan amal untuk kita di akhirat kan ya. Tujuan kita itu untuk akhirat. Kita sholat rajin. Kan kalau yang tidak terketuk hatinya itu merasa berat untuk melakukan sholat. Ya, kalau kitanya senang hati, itu tidak akan terasa berat kita melakukan sholat. Dan amalan-amalan sunnah atau wajib yang lainnya kan, kalau kitanya tidak suka, tidak sesuai dengan keinginan hati, itu akan terasa berat ya. Jadi, kita harus gigih, rajin untuk menggapai cita-cita kita ya. Ya, kalian sudah semangat untuk belajar di pagi hari ini? Semangat! Kita mulai ya, tepuk semangat! Ya, alhamdulillah kalian semuanya semangat ya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah peserta didik dapat menguraikan prinsip dan kedudukan wawasan Nusantara dalam sistem nasional Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh nyata penerapan wawasan Nusantara di bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dan ketiga, peserta didik dapat menunjukkan perilaku persatuan, toleransi, dan semangat kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, sebelum Ibu mulai materi, Ibu ingin bertanya nih dengan sama kalian ya. Menurut kalian, mengapa walaupun kita berbeda bahasa daerah, makanannya, dan kebiasaannya, kita tetap bisa hidup rukun? Ada yang bisa jawab? Silahkan Devina. Karena kita saling menghormati dan tidak merendahkan budaya orang lain. Iya, benar sekali ya jawaban Devina ya. Jadi salah satu penting dari wawasan Nusantara itu adalah sebagai menghargai keberagaman ya.
walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu bangsa, ya. Selama kita mau menghormati satu sama lain, kita bisa hidup rukun. Iya, itu benar sekali jawaban Devina ya. Yang kedua nih, Ibu ingin tahu jawaban kalian, pendapat kalian. Mengapa nih ya kita harus mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau daerah saja? Ada yang tahu? Ayo Nisa mau coba jawab ya. Silakan Nisa. Karena kalau semua hanya mementingkan diri sendiri, negara tidak akan maju. Ibu setuju banget ya dengan jawaban Nisa ya. Bagus ya Nisa ya, jawaban Nisa. Wawasan Nusantara mengajarkan asas kepentingan bersama ya. Jika kita mementingkan diri atau daerah kita saja, maka akan sulit ya untuk membangun bangsa dan secara keseluruhan. Kerjasama dan rasa kebersamaan adalah kunci utama, yaitu nih yang terakhir Ibu ingin tahu. Bagaimana cara kalian nih menunjukkan cinta tanah air di sekolah? Ada yang bisa menjawab? Silakan Gading. Mengikuti upacara dengan baik, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menghormati guru dan teman yang berbeda suku dan agama. Iya, semua jawaban Gading itu benar ya Gading ya. Bagus ya. Jadi cinta tanah air tidak hanya ditunjukkan dengan hal besar ya. Kita bisa juga lewat dengan kebiasaan sederhana seperti disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai perbedaan. Itulah bentuk kecil yang menerapkan wawasan Nusantara ya. Jadi itu ya. Ya, sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu sudah menyediakan video ya. Kalian tonton isinya apa ya. Nanti kalian simak baik-baik ya. Coba kamu pikirkan, teman-teman sekolahmu pasti tidak semuanya berasal dari daerah bukan? Mereka yang datang dari luar berasal dari suku mana saja ya? Pasti beragam bukan? Memang Indonesia adalah negara yang sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ada lebih dari 17.000 pulau yang masing-masing kaya dengan budaya, bahasa, tradisi, dan sumber daya alam. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan yang dimiliki oleh negara kita. Namun, keberagaman ini juga bisa menimbulkan risiko perpecahan jika tidak disikapi dengan baik. Bayangkan, jika temanmu yang berbeda suku merasa budayanya lebih unggul dan lalu merendahkan budayamu, pasti kamu tidak senang bukan? Bisa jadi bertengkar kalau ada temanmu yang seperti itu. Nah, supaya kita semua yang berbeda-beda ini bisa hidup berdampingan dan rukun, itu perlu yang namanya wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan yang berarti pandangan, dan Nusantara yang berarti pulau-pulau yang terhubung oleh. Ya, alhamdulillah kalian sudah selesai menonton videonya. Jadi isinya ada apa aja tentang video tersebut? Iya, apalagi selain wawasan Nusantaranya isinya apa aja? Ragam budaya, ragam suku, dan bahasa dan tarian yang lainnya ya. Ya, jadi Ibu jelaskan ya, materi pada pertemuan sekarang adalah pelaksanaan wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Jadi pengertian wawasan Nusantara itu adalah, ada yang sudah tahu? Iya, kalian belum tahu ya. Jadi wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bahasa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya ya, yang mengutamakan persatuan dan yang mementingkan kesatuan dan persatuan ya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ya. Iya, kita memandang Indonesia itu sebagai satu kesatuan utuh dari Sabang sampai Merauke. Iya, itu ya. Jadi yang selanjutnya, tujuan wawasan Nusantara itu apa sih? Iya, Putri gimana? Gimana, silakan Putri. Nanti kalau sudah kembali ke kelas ya. Ya, kita lanjutkan ya.
Jadi tujuan wawasan Nusantara itu adalah satu, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, yang kedua nih, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Sebentar Ibu tutup pintu dulu ya. Ya, yang ketiga memperkuat ketahanan nasional ya. Dan yang keempat menjaga keutuhan wilayah NKRI dari berbagai ancaman. Iya, jadi Indonesia tetap bersatu, aman dan sejahtera. Jadi itu tujuan wawasan Nusantaranya ya. Dan yang selanjutnya kita membahas tentang kedudukan dan fungsi wawasan Nusantara. Ya, jadi kedudukan yang pertama itu berfungsi sebagai visi nasional ya dalam pembangunan bangsa dan menjadikan pedoman dalam mengatur kehidupan bernegara, yaitu ya. Jadi fungsinya adalah satu, ada untuk pemersatu bangsa. Nah, yang kedua untuk pedoman dan pembangunan, dan yang ketiga landasan dalam penyusunan kebijakan nasional ya. Boleh kalian catat materinya, ini untuk materi tambahan ya. Nanti kan kalian ada di buku paket juga. Jadi materi yang Ibu sampaikan ini adalah materi tambahan, boleh kalian catat ya. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, jadi pelaksanaan wawasan Nusantara itu dalam berbagai bidang ya. Ada beberapa bidang ya. Ya, jadi yang pertama itu bidang politik. Ya, yang kedua bidang ekonomi. Ya, bidang ekonomi itu dengan pembangunan daerah ya dilakukan merata ya, tidak hanya di kota-kota besar, tapi di desa-desa kecil juga ada pembangunan ya. Nah, bisa dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat. Selanjutnya ada pembangunan infrastruktur antara pulau ya. Jadi itu semua daerah maju bersama ya. Jangan gading jangan, makanya jangan bercanda. Jangan bercanda makanya supaya nggak jadi keributan. Bu. Sok sini. Sini. Jangan disorakin. Sini Erwan minta maaf dulu. Siapa yang salah? Itu gua duluan, Bu. Sini. Minta maaf dulu. Makanya kalau lagi yang lainnya jangan diketawain. Makanya kalau lagi guru menjelaskan diperhatikan supaya kalian nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ya, Ibu lanjutkan lagi ya. Ibu lanjutkan, Gading? Ya, Bu. Ya, jadi pelaksananya ada di bidang sosial budaya ya. Keisha perhatikan. Jangan ikutan-ikutan ribut. Ibu rasa sudah cukup materinya. Ada yang masih belum mengerti? Ada yang masih belum jelas? Boleh ditanyakan? Azam, silakan ingin bertanya. Kenapa sih di Indonesia harus punya wawasan Nusantara? Emang di negara lain juga begitu? Iya. Pertanyaan Azam bagus ya. Kalau Azam tidak mengerti boleh ditanyakan ya. Ya, jadi Azam bertanya nih. Kenapa sih Indonesia itu harus mempunyai wawasan Nusantara katanya? Apakah negara lain juga mempunyai? Gitu ya. Jadi kenapa Jam Indonesia harus mempunyai wawasan Nusantara? Karena untuk menjaga persatuan ya, benar. Jadi Indonesia sangat beragam, di banyak pulau, banyak suku, banyak bahasa dan agama ya. Tanpa cara pandang yang sama kita bisa mudah terpecah ya. Jadi negara lain juga punya konsep persatuan ya Zam ya. Iya. Nah, lebih membutuhkan karena keberagamannya sangat besar. Nah, itu Azam cukup jawabannya? Sudah mengerti? Ya, ada lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan Rania. Bu, apa maksudnya kepentingan nasional lebih penting daripada kepentingan daerah, Bu? Iya, Rania bertanya nih, katanya kenapa kepentingan nasional lebih penting daripada kepentingan daerah? Ya, jadi kenapa sih lebih penting? Karena negara harus didahulukan ya. Jadi artinya begini, semua daerah itu penting. Ya Rania ya.
semua daerah itu penting. Tapi kalau ada keputusan yang harus dibuat, nah pemerintah ini harus memilih mana yang harus didahulukan, ya, supaya terbaik untuk seluruh Indonesia kan, ya bukan hanya satu daerah. Jadi contohnya seperti pembangunan jalan antar provinsi, ya itu lebih diutamakan daripada pembangunan taman-taman kota, karena jalan itu lebih penting. Jadi itu ya, cukup jawabannya? Sudah ngerti? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan Tama. Bu, bagaimana cara kita sebagai pelajar menerapkan wawasan Nusantara? Pertanyaan Tama itu, Bu, bagaimana sih kita sebagai pelajar bisa menerapkan wawasan Nusantara? Ada yang bisa bantu teman-temannya nih? Tahu nggak? Tidak ya, Ibu jelaskan ya Tama ya. Jadi bagaimana kalian sebagai pelajar itu bisa menerapkan wawasan Nusantara ya? Itu bisa dengan menghargai teman yang berbeda. Iya, yang berbeda suku, misalnya berbeda adat. Ya, jadi itu ya contoh yang paling sederhananya itu sebagai pelajar kalian bisa menerapkannya dengan tidak membuli. Ya, tidak membuli teman dengan suku atau agama yang Iya, yang kedua, ikut dalam kegiatan kebangsaan di sekolah. Ya. Nah, bisa juga dengan menjaga kebersihan sekolah sebagai wujud cinta tanah air, betul. Dan yang terakhir, bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tindakan kecil ini bisa menumbuhkan bentuk rasa persatuan. Sudah cukup? Ada lagi yang belum jelas? Cukup ya? Iya, jadi di pembelajaran pada pertemuan sekarang, kalian ada tugas untuk berdiskusi ya. Ya, Ibu bentuk dulu kelompoknya. Jadi nanti kalian berhitung 1 sampai 5. Nanti kalian berkumpul sesuai dengan nomor yang kalian dapatkan ya. Ya, kita mulai dari Gading, disimpan dulu kipasnya. Apa mau Ibu rampas? Iya, tuh punya Fitria lagi. Kembalikan dulu. Nah, oke, kembali ke tempat. Mulai dari Iban ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalian sudah berhitung semua ya. Silakan untuk berkumpul sesuai dengan nomor yang kalian dapatkan. Iya, kalian sudah berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing ya. Ya, jadi nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Ya, kalian mendiskusikan, kalian mendapatkan materinya itu tentang bidang apa ya. Boleh kalian cari dari buku paket ya. Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Azam, perhatikan ya Zam. Kelompok pertama mana? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Yang ini ya. Perhatikan LKPD-nya masing-masing kelompok ya. Mau Ibu jelaskan dulu. Jadi kalian itu sudah terbagi sesuai bidang masing-masing ya. Jadi nanti ada bidang politik, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang pendidikan. Nah, nanti kalian cari, diperhatikan dulu ya. Nanti kalian cari pengertiannya itu apa. Ya, menurut bidang politik pengertian wawasan Nusantara itu bagaimana? Ya, misalnya tuh dengan penerapannya di bidang-bidang yang kalian dapat. Ya, misalnya bidang politik itu penerapannya bagaimana? Ya. Nah, kalian cari contoh nyatanya. Contoh nyatanya misalnya di bidang pendidikan. Itu dengan lomba atau bagaimana. Ya, nanti yang terakhir itu mencari manfaatnya ya di setiap bidang. Ya, nanti Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Nanti setelah apabila sudah selesai, kalian boleh mempresentasikan perwakilannya ke depan ya. Iya. Silakan, selamat berdiskusi.
Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan ya. Izin bertanya, Iya, gimana Gading? bidang ekonomi contoh nyatanya apa? Gading mendapatkan bidang ekonomi ya. Contoh nyatanya itu apa ya? Jadi misalnya dengan program-program pemerintah ya Gading ya, yang berhubungan dengan bidang ekonomi. Ya misalnya Ibu kasih contoh seperti pembangunan jalan tol ya. Jadi pembangunan jalan tol itu kan dibangunnya oleh program pemerintah. Jadi kalian cari contoh-contoh yang lain yang berhubungan dengan bidang-bidang ekonomi. Boleh cari di buku paket ya. Ya Bu. Lanjutkan ya. Ya Bu, makasih Bu. Ada lagi yang tidak mengerti boleh ditanyakan ya. Ibu. Oh iya, Putri. Sebentar ya, Bunga ya. Putri dulu ya nih. Gimana Putri? Di Los Isle wajib menang itu. Gimana Put? Apa ya? Nyata bidang sosial budaya itu apa, Bu? Ini kelompok berapa? 3. Kelompok 3 mendapatkan bidang sosial budaya ya. Jadi contoh nyatanya itu ya misalnya kalian mengikuti festival budaya. Ya, budaya daerah. Kan biasanya ada kan di warga sekitar itu menonton festival budaya. Misalnya kayak di Paniis itu upacara syukuran bumi. Ya, sedekah bumi. Iya betul, sedekah bumi ya Put ya kayak gitu kan ya. Itu kan festival budaya. Nah, kalian boleh cari contoh yang lainnya. Bidang sosial budaya yang lainnya itu apa? Ya Jam ya? Iya, Bu. Ya kalian Yogi ya. Dibantu diskusinya ya Gi ya. Lanjutkan ya. Iya, Bu, makasih. Sama-sama. Silakan ada yang belum mengerti, ada yang ingin ditanyakan lagi? Gimana Dek Bunga? Penerapan di bidang pendidikan itu yang bagaimana? Penerapan di bidang pendidikan itu bagaimana ya? Berarti Dek Bunga mendapatkan yang pasti di bidang pendidikan ya? Ya, jadi nih, misalnya di bidang pendidikan itu kalian mengikuti upacara bendera di setiap hari Senin. Kayak Ibu contohkannya nih, seperti kalian mengikuti upacara bendera di setiap hari Senin, yaitu jadi kalian mencari contoh wawasan Nusantaranya di sekolah. Biar kalian nggak usah bingung, cari contohnya di sekolah aja wawasan Nusantaranya ya. Gimana? Udah mengerti? Udah. Lanjutkan diskusinya ya Bunga ya. Iya, waktunya sudah selesai ya. Kalian sudah selesai semuanya? Ya, kalian tinggal perwakilan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ya Bu. Ya, silakan perwakilannya untuk kelompok pertama. Ya, berarti kan ini kelompok pertama sudah maju. Silakan untuk memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD kami. Saya Galino Razwan. Saya memanggil Frana Fikri. Saya Muhammad Erwan Nopianza. Saya Muhammad Harlan Hermawan. Jadi untuk pertanyaan pertama itu pengertian wawasan Nusantara. Jawabannya, cara pandang bangsa Indonesia terhadap wilayah dan persatuan bangsa untuk mencapai tujuan nasional. Pertanyaan kedua adalah penerapan di bidang politik. Jawabannya, kebijakan politik harus menjaga persatuan bangsa. Pemerintahan berjalan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan otonomi daerah tetap dalam kerangka NKRI. Pertanyaan ketiga, contoh nyata pemilu serentak seluruh Indonesia, perwakilan rakyat, DPR, DPRD di semua daerah, penempatan daerah atau otonomi baru untuk pemerataan pemerintah. Nomor 4, manfaat politik stabil. Rakyat merasa dilibatkan dalam pemerintahan.
tidak ada diskriminasi antar wilayah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Ya, silakan untuk kelompok selanjutnya maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Keisha, kelompok Keisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Putri Utami. Di sini ada Putra Pertama Mulidan. Albigasa Ilmawan. pertama-tama di sini dari kelompok 4. Terus di sini mau mempresentasikan bidang pertahanan dan keamanan Hankam. Satu pengertian wawasan Nusantara. Jawabannya cara pandang yang menjaga keutuhan wilayah Indonesia dari segala ancaman. 2. Penerapan di bidang Hankam. TNI menjaga perbatasan dan kedaulatan, latihan bela negara, keamanan wilayah dan ancaman luar dan dalam. Manfaat Indonesia tetap aman, ancaman terorisme dan fanatisme bisa dicegah, rasa aman masyarakat meningkat. Contoh nyata penjagaan wilayah pembatasan Nutana, Papua, latihan bela negara di sekolah atau pramuka, operasi keamanan untuk menjaga stabilitas nasional. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Alhamdulillah semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ya, sekarang kita tinggal pemahaman kuis ya, pemahaman dari materi yang sudah kita pelajari di pertemuan hari ini. Ya gitu ya. Jadi nanti setiap perwakilan kelompoknya mengutus satu orang untuk maju ke depan untuk kita bermain kuis ya. Ya, silakan untuk kelompok pertama perwakilannya. Silakan Sila. Sila pilih nomor berapa? Ya, diklik nomor 8 ya. Dibacakan soalnya. Apa tujuan utama wawasan Nusantara? Jawabannya apa? Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tepuk tangan dulu untuk Sila. Ya, tadi Sila mendapatkan soal apa tujuan utama wawasan Nusantara ya. Jawaban Sila sudah benar ya. Kalian berarti paham ya yang Ibu jelaskan ya. Jadi memang tujuan akhirnya itu adalah NKRI tetap utuh ya. Supaya NKRI tetap utuh, aman, dan rakyatnya hidup sejahtera. Erwan sama Harlan jangan ribut ya. Perhatikan ya. Silakan kelompok yang terakhir, siapa ya perwakilannya? Ya, silakan Fitria. Silakan pilih. Bagaimana penerapan wawasan Nusantara dalam bidang politik? Jawabannya, contohnya pemilu serentak, otonomi daerah, dan pemerintahan berdasarkan Pancasila. Kasih tepuk tangan dulu. Jawaban Fitria juga sudah benar ya. Jadi memang bagaimana penerapan wawasan Nusantara dalam bidang politik itu bisa dengan pembangunan merata antar daerah ya, pembangunan infrastruktur dan pemerataan sumber daya alam untuk rakyat ya. Jadi ekonomi harus mengurangi kesenjangan antara wilayah ya itu ya. Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Kalian sudah pemahaman kuis. Kalian bisa mengikutinya dengan baik ya. Iya, boleh. Supaya tidak pegal, kalian boleh olahraga dulu peregangan supaya nggak pegel badannya. Iya, jadi di pertemuan sekarang ada yang bisa menyimpulkan apa dari isi pembelajaran kita di pertemuan hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan Gali. Jadi kesimpulannya adalah wawasan Nusantara adalah cara pandang bahwa Indonesia adalah satu kesatuan
dan tujuannya menjaga persatuan dan kesejahteraan bangsa. Ya, kesimpulan yang dibuat oleh Galih sudah cukup benar ya. Ada lagi yang bisa menambahkan kesimpulannya? Silakan Fitria. Wawasan Nusantara diterapkan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan pendidikan. Saya bisa menerapkannya dengan menghargai perbedaan dan cinta tanah air. Iya, jadi kesimpulan yang dibuat oleh Gading dan Fitria itu sudah benar ya. Jadi yang bisa Ibu simpulkan lagi dari kedua teman kita yang membuat kesimpulan ya. Jadi kesimpulan di pertemuan sekarang itu adalah yang pertama, wawasan Nusantara menjadi pedoman untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa ya. Dan yang kedua, penerapannya mencakup semua bidang kehidupan untuk mendukung tujuan nasional. Dan yang ketiga, nilai-nilai wawasan Nusantara penting ditanamkan kepada siswa agar menjadi generasi yang menjaga persatuan Indonesia. Di pertemuan selanjutnya, Ibu akan membahas tentang nilai-nilai budaya nasional ya. Nanti Ibu bagikan proyeknya apa sesuai dengan kelompok masing-masing dan Ibu kasih waktu 1 minggu untuk membuat proyek tersebut, dan di pertemuan selanjutnya kalian akan mempraktekkan hasil proyek kalian ya. Ya, jadi pada pertemuan sekarang kita sudah membahas tentang apa? Penerapan wawasan Nusantara di kehidupan sehari-hari ya. Ya, itu gimana perasaan kalian belajar di pertemuan sekarang? Alhamdulillah kalian senang ya, Ibu juga senang apabila kalian menerimanya dengan baik ya. Jadi sudah paham semuanya, ada yang belum paham? Sudah. Iban belum paham? Sudah paham? Ya, alhamdulillah semuanya sudah paham semua. Yang Ibu jelaskan sudah kalian pahami ya. Ya, sebelum menutup pembelajaran di pertemuan sekarang, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Silakan untuk ketua kelasnya maju untuk memimpin doa sebelum pulang. Sebelum pulang, angka baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, doakan kami sukses, kami sayang Ibu. Silakan Abi untuk kembali ke tempatnya. Ibu doakan semuanya kalian sukses ya, bisa ya, amin, bisa mencapai tujuan cita-cita kalian masing-masing ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.